Pengakuan Iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Shalom saudaraku, mari bersama-sama kita kembali memuji menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Anak-Mu. Kami kembali datang Tuhan menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami datang untuk menyembah-Mu Bapa, sebab Engkau mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami datang ya Tuhan, dan biarlah Kau bersuka atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kau yang ku sembah di tempat ini, Kau berikan kesejukan di hatiku. Mari Tuhan, bentuklah hati ini menjadi seturut firman-Mu, sempurnakan aku. Kau yang ku sembah di tempat ini, Kau berikan kesejukan di hatiku. Mari Tuhan, bentuklah hati ini menjadi seturut firman-Mu, sempurnakan aku. Ku berikan Tuhan yang terbaik untuk kerajaan-Mu. Yang ada padaku kan ku serahkan bagi-Mu. Layakkan ku Tuhan persembahkan yang ada padaku, biar menjadi berkat buat kemuliaan, hormat bagi-Mu. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kau yang ku sembah di tempat ini, Kau berikan kesejukan di hatiku. Mari Tuhan, bentuklah hati ini menjadi seturut firman-Mu, sempurnakan aku. Ku berikan Tuhan yang terbaik untuk kerajaan-Mu. Yang ada padaku kan ku serahkan bagi-Mu. Layakkan ku Tuhan persembahkan yang ada padaku, biar menjadi berkat buat kemuliaan, hormat bagi-Mu. Ku berikan Tuhan yang terbaik, ku berikan Tuhan yang terbaik untuk kerajaan-Mu. Yang ada padaku kan ku serahkan bagi-Mu. Layakkan ku Tuhan persembahkan yang ada padaku,
biar menjadi berkat buat kemuliaan hormat bagimu, buat kemuliaan hormat bagimu. Ya Tuhan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan kepadamu. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Kami datang, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, oh Tuhan, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Setia, sebab Kau setia padaku. Ku mau setia mengiringmu, Tuhan. Hidupku adalah penyembahan kepadamu, ya Tuhan.
Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami boleh kembali beribadah, kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami. Kami percaya dimanapun umat-Mu berada, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Dan ketika Engkau hadir, Engkau melawat kami Tuhan. Ubahkan kami untuk semakin mengenal, mengasihi Engkau, melekat kepadamu Tuhan. Biar hari ini kami boleh mengalami lawatan Tuhan, kami mengalami revival. Oleh karena Bapa sangat mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua mengerti firman-Mu, mengerti akan isi hati-Mu, dan membuka hati juga untuk lawatan Tuhan. Sehingga setiap kami diubahkan, kami boleh mengalami lawatan yang luar biasa dan kebangunan rohani di dalam hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup dalam kuasa Roh Kudus-Mu, kami berdoa menyambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, senang sekali menjumpai Bapak Ibu kembali. Tentu doa saya Bapak Ibu dalam keadaan sehat, baik-baik dan tanpa kekurangan satu apapun ya. Tetap kita dalam perlindungan penyertaan Tuhan yang ajaib. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Bapa Menantimu. Apa ini? Kita mau bersama-sama membuka dan membaca firman Tuhan dari Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai 32 ya. Mari sama-sama kita baca. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya,
Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, dari pembacaan ini, perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, ada dua pribadi yang memerlukan kasih Tuhan, yang juga menggambarkan bagaimana kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang percaya di akhir zaman ini. Saya mendapati kenyataan dan melihat sekeliling kita, ada dua jenis orang yang banyak terjadi dalam kehidupan orang percaya. Ya, yang pertama adalah yang kita kenal sebagai si bungsu ini. Dia menuntut apa yang menjadi haknya. Dia meminta warisan kepada bapaknya. Bahkan dia rela tukar dengan relasi. Dia pergi ke negeri yang jauh. Dia berontak terhadap bapaknya. Karena kita tahu bapaknya masih hidup, dia sudah minta warisan. Itu sebuah pemberontakan dan sesuatu yang memalukan sekali. Tetapi apa yang terjadi? Dia tetap lakukan hal itu dengan mengejar ambisinya, mimpinya, kebebasan yang dia kejar, ya. Dan dia pergi menjauh dari bapaknya. Dia berfoya-foya. Dia menikmati kehidupan. Dia menikmati dunia ini, dengan kata lain, saudara. Coba perhatikan, berapa banyak orang di sekitar kita yang mengalami hal seperti ini. Mungkin dia adalah orang percaya awalnya. Mungkin dia adalah orang Kristen. Hidup di lingkungan Kristen. Orang keluarga dari Kristen juga. Tetapi bisa terjadi seperti ini. Dia menanggalkan semua itu. Dia meninggalkan kehidupannya. Bahkan ya dia tidak peduli lagi dengan Tuhan mungkin. Dia pergi untuk menikmati dunia. Dia mau mengejar kebebasan. Karena mungkin dipikirnya hidup cuma satu kali. Ya, tidak akan terulang lagi. Nikmati semuanya sambil berjalan. Tinggal menunggu mati mungkin dia pikir. Ya, saudara, seringkali hari-hari ini orang mengejar kebebasan. Orang mengejar apa yang mungkin menurut dia sebuah kenikmatan dunia. Ya, padahal dalam Galatia 5 ayat 13 firman Tuhan katakan seperti ini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Seringkali karena kita pikir kita sudah orang Kristen, kita sudah percaya kepada Yesus, kita sudah menjadi anggota sebuah gereja, bahkan mungkin gereja besar, gereja hebat. Tapi hati kita jauh, kita pergi meninggalkan Tuhan, kita cuma meminta hak kita. Ya, kita meminta berkat, berkat, berkat. Dan kita pikir itu semua bisa membuat kita berbahagia. Apa yang terjadi, saudara? Si bungsu ini bukan hanya menjadi melarat, menjadi miskin, menjadi susah. Dia kehilangan martabatnya. Dari anak seorang bangsawan yang kaya raya, punya lembu, punya kambing domba, punya budak-budak. Ya, ayahnya kan kaya, saudara. Dia menjadi budak loh malah. Anak bungsu ini turun martabatnya. Dari orang yang dihargai, orang yang punya banyak harta, habis dia. Bahkan dia bekerja pada seorang yang mempercayakan dia untuk memelihara, memberi makan babi. Dan kita tahu keadaan ini membuat dia sukar. Bahkan ketika dia lapar, dia mau makan ampas babi pun dia tidak bisa dapatkan. Saudara, ini yang sering terjadi. Dia melepaskan statusnya dari seorang yang kaya, dari seorang yang hebat terpandang, menjadi budak yang tidak punya makanan, yang susah. Kenapa, saudara? Ingat apa yang dia lakukan. Dia sudah berontak terhadap ayahnya. Dia minta hartanya. Dia minta fasilitas. Dia minta kekayaan. Dia minta semua itu dari bapaknya yang masih hidup. Dan dia pergi ke negeri yang jauh. Dia berfoya-foya. Bahkan dikatakan di ayat selanjutnya dengan pelacur-pelacur. Dengan kata lain dia hidup di dalam dosa. Di dalam Roma 6 ayat 20 dan 21 firman Tuhan katakan. Sebab waktu kamu hamba dosa,
kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang dapat kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Saudara, dengan kata lain, si bungsu ini hidupnya menjadi susah. Hidupnya menjadi penuh dengan rasa malu. Dan ujungnya pasti kematian. Ya, karena apa? Karena dia menjadi hamba dosa. Dia keluar dari kebenaran dan tidak ada kebenaran lagi dalam hidupnya. Coba kita renungkan baik-baik. Berapa banyak orang Kristen yang mirip dengan kisah si bungsu ini. Dia pergi ke negeri yang jauh, dia meninggalkan Tuhan. Dia menikmati kehidupan dalam dosa. Dia malas beribadah. Dia tidak mau lagi beribadah, tidak peduli lagi mungkin. Karena dia pikir dia sudah menikmati semuanya. Dia sudah punya semuanya. Saya berdoa Bapak Ibu, kalau ada di tengah Bapak Ibu yang seperti ini, ayo, Tuhan menantimu, Bapak menantimu. Itu jenis yang pertama. Lalu jenis yang kedua, orang Kristen yang kedua, digambarkan seperti si sulung ini. Dalam Lukas 15 ayat 28 dan 29 saya bacakan buat kita. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab, ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Perhatikan Bapak Ibu. Ketika si bungsu pulang, bapaknya menyambut dia dan memotong lembu tambun. Kakaknya si sulung ini iri, saudara. Dia punya kecemburuan, ya. Dan dia merasa dirinya ini sudah melayani selama ini. Bertahun-tahun dan tidak pernah melanggar katanya. Ya, dia merasa dirinya lebih baik, lebih hebat daripada si bungsu. Dan dia merasa tidak diperlakukan dengan adil. Kenapa aku sudah melayani? Kenapa aku sudah memberikan semuanya? Tetapi aku tidak mendapatkan apa-apa. Atau aku tidak mendapatkan seperti yang si bungsu dapat. Saudara dengar baik-baik. Hari-hari ini ada berapa banyak orang Kristen yang seperti ini. Tidak sedikit tentunya, ya. Ada di gereja, sibuk melayani, namun merasa dirinya kosong. Dia tidak dengan sepenuh hati melayani. Dia hanya merasa melakukan ya yang harus saya lakukan saja. Ya, bukan karena dia mencintai Tuhan. Lebih kepada rutinitas. Bahkan ada yang iri terhadap kehidupan orang yang tampaknya lebih diberkati, lebih kaya, lebih punya barang-barang mungkin, ya. Tetapi yang lebih berbahaya, saudara, si sulung ini merasa dirinya lebih baik, bertahun-tahun melayani, tidak pernah melanggar dan lain-lain, ya. Dia merasa dirinya lebih hebat, lebih setia, lebih melakukan apa yang Bapak mau mungkin, ya. Dan berapa banyak hari-hari ini orang Kristen yang seperti ini. Dia tetap melayani, dia merasa diri hebat, tetapi sebenarnya dia kosong. Begitu ada sesuatu, dia langsung iri, dia marah, dia pergi keluar, dia menjauh, dia tidak mau masuk lagi. Ya, dan dia merasa Tuhan tidak memperlakukan dia dengan adil. Lalu dia bilang, aku tidak mau melayani lagi kalau begini. Aku sudah bosan, selama ini pelayanan percuma, aku tidak mendapat apa-apa. Saudara, sekali lagi, fokusnya kemana? Apakah kita mengasihi Tuhan atau mengasihi diri kita? Kita melayani, kita beribadah untuk kita atau untuk Tuhan? Ya, tentunya kondisi si sulung ini tidak lebih baik daripada si bungsu. Dan hal ini perlu pemulihan. Saya berdoa Bapak Ibu, biar kiranya apabila ada di tengah kita yang merasa dirinya seperti si bungsu, atau mungkin terwakili oleh si sulung, biarlah ini adalah waktu yang tepat buat kita datang kepada Tuhan. Sebagaimana dalam Lukas 15 ayat 17-20 saya bacakan. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak.
Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, tugas kita sama seperti si bungsu ini. Dia menyadari keadaannya. Keadaan seperti ini tidak boleh lama, saudara. Karena ujungnya pasti akan kematian. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Dan kapan Tuhan juga datang. Kalau Tuhan keburu datang, kita dalam kondisi yang seperti si bungsu atau si sulung. Bagaimana kita bisa masuk dalam rumah Bapa? Ambil keputusan, saudara. Sama seperti si bungsu, menyadarinya. Dia dalam keadaan yang susah, menderita tanpa bapaknya. Kita pun sama, tanpa Tuhan kita pasti akan menderita. Kesusahan, melarat, makan pun susah. Mungkin makanan jasmani banyak, tetapi tidak pernah sehat. Selalu mengalami pergumulan, masalah. Ya, perlu ada sebuah perubahan. Akui dosa kita. Sama seperti si bungsu datang pada bapaknya. Bilang, Bapak, aku sudah berdosa terhadap Bapak. Ya, bahkan dia siap menanggung resiko. Walaupun dia tidak dianggap anak lagi. Dia dijadikan orang upahan pun. Dia bersedia, saudara. Ambil sikap seperti ini, ya. Jangan berlama-lama dalam kondisi ini. Bapak menantikan si bungsu, demikian juga si sulung, ya. Bapak menantikan kita semua. Biar pada saat ini kita datang pada Tuhan lebih sungguh lagi. Perhatikan, saudara. Tadi dikatakan apa? Bahwa Bapak menunggu kita. Mari kita lihat Lukas 15 ayat 20. Apa yang terjadi ketika si bungsu ini pulang? Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh. Perhatikan Bapak Ibu. Ayahnya telah melihatnya. Perhatikan. Artinya apa? Ayahnya ini atau bapaknya ini dari jauh sudah melihat. Menunggu si bungsu ini pulang. Mungkin dia dari jauh sudah lihat. Oh, ini badannya kayak anak gua nih. Oh, jalannya kayak anak gua nih. Ya, atau mungkin ya perawakannya dikenal oleh bapaknya. Wah, anakku ini, ya. Dan ketika masih jauh bapaknya itu sudah mengenalinya, melihatnya, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu apa yang dikatakan kemudian? Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak menantikan si bungsu. Apapun kondisi kita saat ini, Bapak menantikan kita. Bapak tidak memandang hina apa yang sudah kita lakukan. Dan Tuhan mau kita kembali kepada Tuhan. Tuhan mau kita sungguh-sungguh membawa hati kita dengan pertobatan yang sungguh. Dengan permohonan ampun yang sungguh. Kita datang menghampiri Bapak. Dan Bapak tahu. Bapak mengenal hati kita. Dan Bapak pun akan merangkul kita. Bapak akan memeluk kita, mencium kita. Karena kasih-Nya atas kita semua. Dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23 firman Tuhan katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudara, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Ya, Tuhan mengasihi Bapak Ibu semua. Ayo, kalau memang kondisi kekristenan kita sama seperti si bungsu, datang pada Tuhan, kembali pada Tuhan. Ini waktu yang terbaik. Ya, dan Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna untuk datang kepada Dia. Tapi Tuhan menunggu kita pulang kembali kepada Dia. Dan dikatakan tadi, Bapak berlari menghampiri. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan kita. Walaupun dosa kita merah seperti kirmisi atau kain kesumba, Tuhan akan buat putih seperti salju dan bulu domba. Mari datang pada Tuhan. Dan saudara tahu, Bapak bukan hanya mengampuni, tetapi Bapak juga memulihkan keadaan kita apabila kita mau kembali kepadanya. Lukas 15 ayat yang ke-22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang
terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Jubah ini bicara identitas. Ketika dia pakai jubah yang terbaik, saudara tahu semua karyawan atau budak bapaknya ini langsung, wah anak bapak pulang. Ya walaupun mungkin ada yang bisik-bisik, ini anak yang bandel itu loh, anak yang minta harta loh, anak yang minta kehwe loh, anak yang kurang ajar loh. Ya, tapi Tuhan kasih jubah sama seperti kita. Kalau kita mau datang pada Tuhan, kita akan diubahkan. Identitas kita akan dibaharui oleh Tuhan, ya. Dan Tuhan juga sama menggambarkan kepada bapak ini yang memberikan cincin kepada anaknya. Ini bicara tentang otoritas. Di zaman dulu itu, cincin itu sebagai meterai, sebagai otoritas yang diberikan kepada anak, kepada orang-orang kepercayaan, ya. Diberikan juga kasut. Dengan kata lain, dia adalah anak, bukan budak lagi. Ini adalah kuasa pemulihan dan kasih Bapa yang dicurahkan buat setiap kita yang mau datang kepada Tuhan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 firman Tuhan katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Izinkan hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Kalau engkau adalah pribadi yang mirip dengan si bungsu ini, ayo datang pada Tuhan. Jangan tunggu waktu lagi. Karena semakin lama semakin susah hidup kita. Semakin kering dan kita tahu untuk makan pun rohani kita tidak bisa. Kita menjadi hancur nanti dan ujungnya pasti kematian. Ya, Tuhan mengasihi kita semua dan Tuhan mau memulihkan kita. Bahkan dalam Yohanes 1 ayat 12 firman Tuhan katakan apa? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mari Bapak Ibu, ketika kita mau datang kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Dan Tuhan tidak menjadikan kita budak, tapi Tuhan menjadikan kita anak-anaknya. Ya, hari ini ada 2 kemungkinan, saudara. Mungkin kau seperti si bungsu, menjauh dari Tuhan. Hidup di dalam dosa, dalam pemberontakan, foya-foya. Jauh dari hal-hal yang baik, yang rohani. Karena menjadi hamba dosa dan tidak ada kebenaran dalam hidupmu. Atau mungkin engkau seperti si sulung yang mungkin dekat. Ada di lingkungan yang nampaknya rohani. Tetapi engkau merasa kering. Jauh dari keintiman yang benar dengan Tuhan. Mungkin lebih legalistik, mungkin merasa sudah melayani hanya sebagai rutinitas saja. Maukah pada saat ini kita membuka hati untuk menerima kasih Bapa yang sesungguhnya? Saudara, kebangunan rohani itu bukan seberapa hebat kita melayani Tuhan. Bukan seberapa banyak waktu kita habis di gereja dan kegiatan program gereja. Bukan. Kebangunan rohani adalah keintiman dengan Tuhan. Tinggal di dekat Bapa. Selalu ada bersama Bapa. Lakukan segala sesuatu karena mengasihi Bapa. Ya, sudah berapa lama kita menjauh dari Tuhan? Sudah berapa lama mungkin kita malas beribadah? Kita merasa diri kita, sudah cukup begini saja. Yang penting aku sudah kenal Tuhan. Toh yang penting hubungan dengan Tuhan. Tidak cukup, saudara. Kita perlu ada keintiman yang lebih dalam dengan Tuhan. Ya. Sudah berapa lama engkau melayani tanpa sukacita, tanpa semangat lagi, tidak menyala-nyala lagi. Ayo, biar pada saat ini kita yang merasa jauh, kita yang merasa lelah atau mungkin pahit, tidak merasa mendapatkan apa-apa dari yang selama ini kita lakukan. Datang pada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Maka tidak ada lagi kandang babi dalam hidup kita. Tidak ada lagi halaman luar di mana kita ngambek dan tidak mau masuk lagi. Ya, kita kembali kepada Bapa. Saya mau ajak kita semua berdoa. Biar kita buka hati untuk boleh mengalami pemulihan. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Biar pada saat ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak boleh berlama-lama sebagai si bungsu ataupun si sulung. Biar kami boleh hidup dekat, erat dengan Engkau.
Kami bukan mengejar berkat, mengejar harta, mengejar posisi, jabatan, ambisi, atau apapun juga. Pencapaian-pencapaian duniawi. Atau bahkan mungkin kami mau mengalami, menikmati dunia ini dengan segala kenikmatannya. Tuhan, kami mohon ampun. Kami mau datang kepada Engkau sama seperti si bungsu. Menyadari keadaan kami. Tidak boleh lebih lama lagi. Kalau lebih lama lagi maka kami akan mati kelaparan. Roh kami akan mati. Jiwa kami akan mati. Tuhan, pada saat ini mungkin kami juga adalah orang yang ada di dalam lingkungan gereja. Kami banyak melayani atau banyak melakukan perkara-perkara yang nampaknya rohani. Tetapi kami mengalami kekeringan. Tetapi kami tidak sungguh-sungguh memiliki keintiman dengan Tuhan. Yang kami punya hanya melakukan pekerjaan Tuhan. Bukan menyenangkan hati Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan. Mohon ampun untuk segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Biar pada saat ini Roh Kudus lawat kami. Kami tidak mau tinggal lagi Tuhan di luar Engkau. Kami tidak mau menjauh dari Engkau. Kami tidak mau Tuhan memendam kekecewaan, iri hati, benci, dendam atau apapun juga. Kami mau buang semua itu. Kami mau datang kepadamu Tuhan dengan hati yang baru. Biar pada saat ini Tuhan Kau baharui kami. Berikan kami kebangunan rohani Tuhan. Belum terlambat di awal 2026 ini Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau hidup dekat Tuhan lebih lagi. Kami mau menyala-nyala di dalam Engkau. Dan kami mau lebih lagi memiliki hati yang mengasihi Engkau. Jangan biarkan kami terlena dengan apa yang ada. Jangan biarkan kami terfokus hanya kepada hak, kepada apa yang ingin kami capai. Tetapi biarlah kami boleh memikirkan apa yang Bapa mau. Karena sesungguhnya ketika kami tinggal bersama Engkau, ketika kami hidup bersama Engkau, dan kami akan selalu bersama-sama dengan Engkau, apa yang menjadi milik-Mu adalah menjadi milik kami. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami hidup melekat dengan Engkau, maka bukan cuma kehidupan di dunia ini yang Tuhan jamin, tetapi kehidupan kekal bersama-Mu pun dalam rumah Bapa adalah bagian yang Tuhan siapkan buat kami. Terima kasih Bapak, lawat setiap umat-Mu dimanapun berada. Setiap anak-anak-Mu yang mungkin merasa dirinya seperti si bungsu. Atau mungkin seperti si sulung, biar pada saat ini Tuhan, bakar kami dengan kuasa-Mu. Ubahkan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang dibaharui di dalam Engkau. Roh Kudus lawat kami semua. Dan biar pada saat ini kami menyerahkan hidup kami. Membaharui hidup kami lagi. Recommitment kepada Tuhan. Untuk kami boleh melayani, mengasihi Engkau. Dan hidup melekat kepada Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua. Roh Kudus terus sempurnakan apa yang kami dengar. Roh Kudus-Mu yang akan membawa kami kepada dimensi yang lebih tinggi lagi. Di dalam mengasihi Engkau. Di dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, mari kita sama-sama siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Saya ajak Bapak Ibu ambil roti dan anggur di tangan kita dan kita mau menerima perjamuan. Sebelum kita makan roti dan minum anggur ini, sama-sama kita berdoa kepada Tuhan, memohon ampun untuk segala dosa, kesalahan, pelanggaran kita, supaya kita dilayakkan menerima perjamuan ini dan kita boleh memperoleh persekutuan dengan Tuhan, dipersatukan dengan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dan terima kasih kalau sebentar kami mau menerima perjamuan kudus. Layakan kami untuk menerima perjamuan ini Tuhan. Ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Baik dengan pikiran, perasaan, perkataan maupun perbuatan. Biar kuasa darah-Mu menguduskan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima perjamuan ini. Mari kita angkat roti dengan tangan kita tinggi dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih, mari kita makan roti ini. Dengan iman kita menerima tubuh Kristus yang terpaku di kayu salib bagi penebusan dosa kita semua. Dan kita boleh dipersekutukan dengan Tuhan,
bahkan dengan seluruh gereja Tuhan di muka bumi, menjadi satu tubuh Kristus di mana Yesus adalah kepala. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur tinggi dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Dan kekasih, mari sama-sama kita minum anggur ini dengan menerima darah Kristus yang tercurah di kayu salib, yang menguduskan, menyucikan kita semua. Dan kita mendapatkan persekutuan di dalam Tuhan, menjadi saksi Tuhan sampai Ia datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita minum. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk perjamuan yang boleh kami terima. Untuk kasih-Mu ya Bapa yang rela memberikan anak-Mu yang tunggal bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau sudah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Engkau rela mati di kayu salib bagi kami semua. Engkau menyelamatkan kami, menebus kami, mengubahkan kami, menjadikan kami ciptaan baru. Bahkan Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang akan terus mendampingi, menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kami boleh semakin hari diubahkan menjadi serupa dengan gambar Kristus. Kami menerima segala anugerah yang Tuhan sediakan. Yang lemah sudah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Bahkan yang sakit oleh bilur-bilur-Mu, Engkau menyembuhkan kami. Yang sedang mengalami pergumulan berat, Tuhan membuat jalan, manakala tidak ada jalan sekalipun. Tuhanlah yang memberikan pertolongan yang tepat waktu. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan untuk menjadi saksi-Mu bersama dengan seluruh gereja Tuhan di muka bumi, menjadi satu tubuh Kristus di mana Yesus adalah kepala. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan ini. Kami berdoa untuk Indonesia, kiranya Tuhan melawat Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, para Menteri TNI, Polri, semua dari tingkat pusat sampai ke daerah. Berikan roh yang takut akan Allah, sehingga negeri ini boleh dipimpin oleh Engkau sendiri Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan tuntunan-Mu atas pemimpin di bangsa ini. Karena pemerintahan adalah hamba Tuhan. Kami berdoa buat Gereja Bethel Indonesia. Ketua Umum kami Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham bersama dengan keluarga. Bersama dengan seluruh pengurus BPP, Dewan Pendiri, Majelis Pembina, bahkan seluruh anggota MPL, Ketua BPD. Pejabat-pejabat-Mu di dalam dan luar negeri. Kiranya Tuhan terus pimpin kami. Untuk semakin lagi sehati untuk menuntaskan amanat agung. Buat supaya kami terus boleh diubahkan untuk menjadi saksi yang memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Berikan kekuatan yang baru, pertolongan, penyertaan, perlindungan Tuhan atas kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita mau bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati pada Tuhan. Dan bersama-sama kita menerima berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah dan bawalah berkat berlimpah dari Allah Bapa. Dalam cinta kasih, pengorbanan teladan Tuhan Yesus, penyertaan kuasa kemenangan, sukacita dari Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini, sampai selama-lamanya. Terimalah segala berkat yang menyertainya. Apa yang kau perlukan Tuhan cukupkan dengan berlimpah. Bahkan apa yang tidak pernah engkau lihat, dengar, tidak pernah timbul dalam hatimu. Tuhan sediakan bagi engkau yang mengasihinya. Kau akan berhasil dan beruntung dalam apa yang kau kerjakan. Kau dan seluruh isi rumah tanggamu diselamatkan dan memuliakan Tuhan. Terimalah semua berkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.